sedulur, sederet, sedanten, apa kabar? Selamat datang kembali di Ruang Mainan Mas Mundu. Episode ke... Udah lupa, udah gak ngitungin episode ke berapa. Tapi selalu senang dan selalu menyenangkan ketemu dan cerita buat kalian semua para subscribers Ruang Mainan Mas Mundu. Buat yang baru pertama kali datang, jangan lupa klik subscribe dan berlangganan. Dan seperti yang di bawah itu, supaya bisa dapat update terus. Gimana? Jadi Mas Mundu tuh kejar, rencananya tuh kejar tuh supaya setiap minggu tuh bisa posting buat kalian. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan. Terus kalau dipikir-pikir lagi, ini udah langsung terpampang di depan muka kita. Episode apa ini? Yes, this one is the one of the legendary tokusatsu. Dan ini kayak apa ya, milestone, breakstone ketika awal waktu itu tahun berapa ya, 90, pokoknya 91, 90 gitu. Jadi TV swasta itu masih RCTI dan SCTV, dan TV satunya lagi cuma TVRI, TPI aja belum ada. Jadi waktu itu SCTV, kalau RCTI zaman mereka masih satu, belum pisah, itu tuh mereka punya program unggulan tuh ini. Jadi ini juga yang pertama kali waktu itu. Jadi ini buat mungkin kebanyakan dari kita anak yang tumbuh di tahun 80 90-an itu juga baru pertama kali melihat bahwa ada toh yang namanya itu Kamen Rider, atau waktu itu boomingnya namanya adalah Ksatria Baja Hitam. Jauh ya kalau dipikir-pikir, Kamen Rider, Kamen itu topeng, Rider tuh pengendara itu. Tapi tiba-tiba kenapa jadi Ksatria Baja Hitam? Gak ngerti. Cuman udahlah, gak usah dibahas lah masalah penerjemahan. Cuman satu hal nih, gila, efeknya benar-benar amat sangat luar biasa tahun itu. Karena ini baru pertama kali, pertama kali. Sebelumnya TV-nya acaranya Unyil, mungkin apa ya, ACI, Aku Cinta Indonesia, atau apalagi waktu itu ya, kartun, anime, Silverhawk, segala macam. Mas Mundu udah pernah bahas. Kalau kalian belum tahu, lihat aja. Jadi ini salah satu program unggulan, Kamen Rider Black. Awalnya itu adalah Kamen Rider Black, si Black ini, Black yang depan tuh RX dan ini Shin actually. Cuman tidak butuh waktu yang lama untuk mendapatkan hati anak-anak, bahkan mungkin remaja saat itu, untuk acara ini jadi trending. Terbukti dari banyaknya liputan, terbukti dari banyaknya untuk langsung di koran ada. Kalian kan tahu kan, kalau zaman dulu koran gitu ya, itu dibahas acara hari Minggu, acara hari apa, itu tuh ada jadwalnya. Dan setauku Kamen Rider atau Ksatria Baja Hitam tuh kalau nggak salah tayang 2 kali seminggu, hari Selasa sama Kamis kalau nggak salah, jam 5 sore. Jadi pas banget. Jadi pengalaman Mas Mundu waktu itu, tahu pun tuh dari waktu itu, dari pas Mas Mundu waktu masih SD, tuh dikasih tahu sama teman Mas Mundu, teman sebangku namanya Gustam. Dia bilang ada acara bagus, Kamen Rider, kayak Google tapi sendirian. Dia bilang sendirian gimana? Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir itu cukup horor ya ceritanya itu ya, walaupun dia sendirian ya, nggak berlima kayak Google ya, tapi dia sendiri, ceritanya tuh cukup horor. Karena terbukti waktu itu memang Mas Mundu lewat episode pertama, pas pertama kali tayang tuh lewat, karena TV-nya nggak dipasang antena yang bisa booster terima SCTV. Waktu itu cuman bisa, TV-nya tuh cuma bisa nangkap siaran TVRI. Jadi ada satu teman Mas Mundu tuh yang ngerekam di videonya, dia ngundang Mas Mundu tuh datang, ayo coba lihat ya. Jadi dia nyetel kan pakai video VHS atau Betamax gitu kalau nggak salah. Itu bisa direkam acaranya, jadi direkamin. Terus kita lihat episode pertama Kamen Rider Black. Itu udah cukup horor bro, karena kayak kita waktu itu ngelihatnya kayak wow, dikejar-kejar pocong, ada 3 pocong yang ngejar itu kan. Kalau dipikir-pikir kan jarang ya pocong ngejar ya, pocong kan nongol, orang takut gitu kan. Ini ngejar pocongnya, jadi ya namanya sih bukan pocong, namanya Gorgom. Musuhnya dia nih. Jadi 2 orang ini kakak adik itu ditangkap sama Gorgom, dikejar terus diculik, terus dijadiin cyborg gitu kan. Jadiin cyborg, yang satu lolos, yang baik ini lolos, si Kotaro Minami, anjir namanya.
Si Kotaro Minami ini lolos, tapi kakaknya Nobuhiko kalau nggak salah namanya itu masih ketangkep sama si Gorgon. Jadi ceritanya kalau nggak salah bergulir, si Nobuhiko ini jadi salah satu lawan yang amat sangat ikonik. Siapa ya namanya ini? Bayangan hitam alias Shadow Moon. Itu gila bang, itu kalau dipikir-pikir ya lebih keren Shadow Moon-nya daripada Black-nya. Bentukannya itu keren banget. Kalian masih ingat Shadow Moon? Nah, jadi udah pasti kalian masih ingat karena kalau di Black itu cuma 2 musuhnya ya, jadi dia sama Nobuhiko alias Shadow Moon sama Gorgon. Singkat cerita, filmnya amat sangat laris dan pasti diikutin dengan mainannya juga amat tiba-tiba mudah ditemukan. Hitungannya walaupun mainannya bootleg atau enggak atau asli original tiba-tiba ada aja. Cuman sekali lagi waktu itu masih di kota kecil kan, Mas Bundu kan gede di Kediri gitu kan, jadi nggak banyak pilihan. Kalau nggak, kamu harus ke luar kota, harus ke Surabaya untuk dapat mainannya, setidaknya untuk dapat mainannya yang bervarian. Cuman apa yang tersaji di sini ini adalah yang waktu itu ada dan diketemukan di Kediri. Sebenarnya masih kurang satu sih. Jadi Kamen Rider ini, seingatku Black itu nggak begitu banyak mainannya di Kediri. Cuma hampir nggak ada. Cuma ada satu waktu itu yang ini final. Gedenya cuma main gede, vinyl hitam. Ini harganya kalau nggak salah 14.000 atau 15.000 zaman dulu. Terus baru mulai banyak mainannya itu ditemuin pas season kedua Black, yaitu Black RX. Baru ada kayak vinyl seperti ini, vinyl tapi vinyl bukan yang full articulate mainannya yang full artikulasi itu enggak. Jadi seingatku setidaknya. Jadi itu ada dulu mainan yang kayak mainan Senseiya. Jadi ada satu figur gitu full artikulasi, cuman badannya armornya tuh kayak ditempel-tempel pakai besi gitu. Itu yang Mas Mundu belum punya. Selebihnya itu seperti ini, atau kalau nggak vinyl, ini motornya Kamen Rider Black RX dan ini musuhnya General Jack gitu, nggak salah. Jadi waktu itu tuh jadi memang itu gila, itu booming sekali nih. Ini Kamen Rider atau Satria Baja Hitam Black terus dilanjutkan ke RX tuh kayak dalam 3 atau 4 tahun penayangannya tuh gila banget, efeknya tuh gila banget. Itu mungkin juga kayak apa ya, tahun-tahun tuh kayak tahun-tahun keemasan gitu lah ya, tahun-tahun keemasan yang dulu sebelumnya belum pernah ada, tiba-tiba ada varian selain Google 5 Gaban Sariban, tapi ternyata ada juga Kamen Rider gitu kan, bentuknya ikonik sekali, belalang. Tapi bukan belalang kupu-kupu ya. Belalang atau serangga lah seperti itu gitu kan. Terus juga Mas Mundu ingat banget. Jadi waktu itu di tahun itu yang sama pula itu ada, mungkin baru tayang di sini, tapi mungkin di Jepangnya udah kayak Kamen Rider itu pergantian setiap season itu fix, setahun sekali udah pasti ganti gitu kan. Dan waktu itu baru tayang dan cuman ada di movie karena nggak ada serialnya. Itu adalah Kamen Rider yang ini, Kamen Rider Shin. Itu Mas Budi cerita bukan enak, inget banget waktu itu tuh apa ya, Natal kalau nggak salah, Desember. Jadi sesudah Natal waktu itu kan di iklan bahwa saksikan, jangan sampai ketinggalan, kan di iklannya ada itu, jangan sampai ketinggalan nonton Kamen Rider Shin, cuman the movie cuman ada satu waktu itu tanggal 26 Desember. Dan Mas Budi inget banget pura-pura sakit supaya nggak masuk kelas, nggak masuk sekolah supaya bisa nonton Kamen Rider Shin ini. Ya you know lah, ya harga yang harus dibayar adalah ya you know lah, digebukin dikit-dikit sama mami gitu kan, kenapa dimarahin dikit-dikit walaupun tetap dikasih makan. Tapi ya akhirnya Mas Budi nonton nih Kamen Rider Shin ini cuma ada the movie-nya ini. Kalau Black atau Black RX ada serialnya. Singkat cerita. Jadi selain waktu itu juga mainan, bagaimana kita menikmati tahun-tahun itu, menikmati idola kita. Itu adalah selain mainan, selain baca komiknya dulu ada Raja Wali Graffiti 7 nomor yang setiap buku tuh kayak ada sisipan komiknya Ultraman. Ini juga buku bajakannya. Terus ada dulu di liputan-liputan majalah fantasi, termasuk bagaimana cara berubah. Dulu Mas Budi punya tuh clippingnya tuh, cuman hilang. Jadi satu lagi adalah lewat kaset tape. Ini tuh soundtrack ya. Ini tuh memang Mas Budi sengaja beli soundtrack. Mas Budi nggak ngumpulin yang cerita ya kayak diceritakan ulang pakai bahasa Indonesia gitu kan. Jadi
Dulu bagaimana kita menikmati selain TV-nya, majalahnya, video game mungkin, itu adalah salah satunya adalah lewat kaset tape, dengerin sambil tiduran, dengerin soundtracknya, nggak terganti. Untungnya Mas Budi masih bisa lakukan sampai sekarang karena Mas Budi masih punya kasetnya gitu kan. Jadi selain kaset, selain figur Kamen Rider Black ini, mereka tuh sebenarnya juga punya kendaraan-kendaraannya ya. Maksudnya RX tuh punya 3 form, 3 bentuk. RX reguler, terus Bio yang paling ganteng, dan Robo. Black itu punya kendaraannya, ada Battle Hopper, ada mobilnya, gue lupa siapa nama mobilnya. Terus ada motornya yang kayak motor sport itu, cuman yang masih dalam progres untuk mengumpulkan. Tapi setidaknya buat perwakilan cukup lah ya. Cukup oke lah. Sekarang lagi pula kalau kalian lihat mainannya itu dicetak ulang. SAF, ada yang SAF itu udah cetak kedua, ada yang pertama berapa tahun yang lalu, terus ada juga SAF yang baru PO. Jadi masih ada Black RX sama Shadow Moon kalau nggak salah. Plus mainannya, pedangnya, morfernya itu juga dicetak ulang. Kalau sudah dipikir-pikir, bukan cetak ulang, dirilis ulang. Kalau dipikir-pikir kan Mas Mundu tuh pernah dapat loh sabuknya Black ini, cuman Mas Mundu jual karena ya BU lah ya, butuh uang. butuh untung. Jadi itu lumayan keren soal sabuknya. Soalnya sabuknya itu bisa sinkronis sama TV. Jadi memang dirancang seperti itu. Jadi kalian bisa bergaya. Terus ketika TV menayangkan acara Kamen Rider Black, dia bisa sinkronis dan bisa bunyi, dan juga bisa berputar gitu. Mas Mundu punya videonya kalau nggak salah dari Instagram. Coba Mas Mundu cari ya. Kalian cari, ini nih videonya kalau nggak salah. Henshin berubah. Plus waktu itu beberapa tahun yang lalu juga Mas Mundu berkesempatan ke acara Battle of the Toys kalau nggak salah. Itu bintang tamunya si Kotaro Minami. Gila, seneng banget loh ya. Setelah berapa puluh tahun sudah kayak bangkotan baru ngeliat Kotaro Minami, ya masih ganteng loh. Beliaunya masih ganteng ya, walaupun sudah terlihat agak tua, tapi masih. Kan jaket putih, sarung tangan motor yang separuh itu juga, rambutnya yang kayak Andy Lau. Itu icon sekali men, jam gitu. Pengen banget rambutnya bisa ngebelah dua kayak gitu, lurus tuh. Tapi apa yang daya men, rambutnya keriting men, gak bisa. Tapi ya sudah lah, itu disyukurin aja. Jadi kalau ngomong soal cerita-cerita soal ini tuh Kamen Rider sebenarnya bisa dibilang, by the way juga Kamen Rider itu juga kayak baru ditayangkan di RTV beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau kalian juga bisa lihat episodenya kalau mau lihat utuh di YouTube, ada tuh dari episode pertama Kamen Rider Black RX kalau nggak salah. Atau kalian juga bisa dapatkan DVD-nya banyak yang jual di marketplace kalau kalian pengen lihat lagi bagaimana mereka ini mengubah scenery tokusatsu di Indonesia selain Kamen Rider Go-Go 5 tadi. Ini tuh adalah, dan Power Ranger jangan lupa. Jadi zaman itu juga ada Power Ranger, cuman mereka ini mewakili satu genre yang berbeda. Kamen Rider Black R8, Shin, dan sampai sekarang kita tahu setiap tahunnya tuh ada season Kamen Rider yang baru. Dan yang terbaru apa sih? Tahun ini 2021 revise ya. Itu warnanya pink, nggak terlalu kayak serangga lagi, tapi ya DNA-nya masih lah. Jadi begitu aja deh cerita hari ini, bagaimana Kamen Rider atau Kamen Rider Black ini mengubah scenery tokusatsu di Indonesia, dan bagaimana pengalaman Mas Mundu pribadi ketika
menikmatinya zaman dulu di RCTI ketika harus narik bayaran ke orang waktu itu gara-gara nonton Mas Bedu kan punya parabola waktu itu. Parabola kan jernih men, nggak pakai antena yang begitu, yang agak kadang-kadang buram harus ditentukan arahnya. Jadi Mas Bedu waktu itu tarik, yang bayar cuma 2 orang sih, tapi yang nonton banyak. Ya gila ya. Jadi kayak kita buka buat umum gitu, bukan buat berapa orang, tapi yang nonton sekampung. Itu benar-benar terjadi seperti itu di zamannya itu. Well, selalu senang ketemu buat kalian, selalu senang buat ngobrol buat kalian. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.